Hujan rintik menyambut pagi itu di Blitar. Ningrum duduk di teras rumahnya yang sederhana namun hangat, menyesap teh hangat sambil tersenyum melihat Akbar, suaminya, sibuk mengotak-atik sepeda motor tua mereka. Rumah kecil mereka adalah hadiah pernikahan dari orang tua Ningrum, tempat di mana mimpi-mimpi besar mereka dimulai. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan manis, dari foto pernikahan di ruang tamu hingga dapur kecil tempat mereka sering memasak bersama. Hari-hari mereka diwarnai cinta yang begitu nyata. Akbar adalah lelaki yang penuh perhatian. Ia selalu memastikan Ningrum merasa dicintai, meski kadang hanya lewat hal-hal sederhana seperti membawakan bungkus gorengan sepulang kerja atau memijat kaki Ningrum yang lelah setelah seharian mengurus rumah. Ningrum pun selalu berusaha menjadi istri terbaik. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya, sambil mendoakan keselamatan Akbar di setiap langkahnya. Di tahun pertama pernikahan, semua terasa sempurna. Akbar bekerja di sebuah perusahaan swasta, sementara Ningrum membuka usaha kecil menjual kue basah. Kue-kue buatannya mulai dikenal di pasar, dan para tetangga sering memuji ketelatenannya. "Rezeki orang sabar seperti Ningrum pasti besar," ujar Bu Siti, tetangga sebelah yang kerap membantu mempromosikan dagangannya. Ningrum merasa bangga karena bisa membantu keuangan rumah tangga. Namun, bukan hanya rezeki materi yang membuat mereka bahagia. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan berbincang di teras, membicarakan mimpi-mimpi masa depan. "Aku ingin suatu hari nanti kita punya rumah yang lebih besar, Rum," kata Akbar, sambil menggenggam tangan istrinya erat. Ningrum hanya tersenyum dan membalas, "Rumah kecil ini sudah cukup bagiku, asal ada kamu." Hidup mereka memang tak lepas dari tantangan. Akbar pernah kehilangan pekerjaannya selama beberapa bulan di tahun kedua pernikahan mereka. Meski begitu, Ningrum tak pernah mengeluh. Ia justru bekerja lebih keras, menerima pesanan kue lebih banyak agar kebutuhan mereka tetap tercukupi. "Kita ini tim, Mas. Kalau satu jatuh, yang lain akan membantu," ujar Ningrum ketika melihat Akbar merasa bersalah. Kata-kata itu membuat hati Akbar tersentuh, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi suami yang lebih baik. Pada suatu sore di penghujung tahun kedua, Akbar membawa Ningrum ke alun-alun kota. Di tengah keramaian, ia memberinya hadiah kejutan, sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. "Ini bukan karena aku ingin mengganti apa-apa, Rum. Ini hanya tanda kalau aku selalu mencintaimu," katanya dengan nada tulus. Ningrum menitikkan air mata bahagia, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, di balik kebahagiaan itu, kehidupan mereka tak selalu mulus. Akbar mulai sibuk dengan pekerjaan barunya di tahun ketiga. Jam kerjanya semakin panjang, dan ia sering pulang larut malam. Ningrum, yang awalnya memahami kesibukan suaminya, mulai merindukan momen-momen sederhana yang dulu mereka miliki. Kadang ia menunggu di ruang tamu hingga larut malam, hanya untuk memastikan Akbar pulang dengan selamat. Meski demikian, Ningrum tetap berusaha menguatkan hatinya. Ia yakin semua ini hanya fase yang akan berlalu. Ia percaya bahwa cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk melewati segalanya. Di bawah langit Blitar yang berbintang, Ningrum masih memeluk harapan bahwa kebahagiaan sederhana mereka akan bertahan selamanya. Tapi takdir, seperti hujan deras di tengah hari cerah, selalu punya cara sendiri untuk menguji cinta. Di awal tahun ketiga pernikahan, suasana rumah Ningrum dan Akbar mulai berubah. Kehangatan yang dulu terasa kini perlahan memudar. Akbar semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam dan tampak lelah. Ningrum, meskipun mengerti bahwa suaminya berjuang demi masa depan mereka, mulai merasakan kehampaan. Makan malam mereka tak lagi diiringi tawa, dan obrolan sederhana kini berubah menjadi percakapan singkat atau bahkan keheningan. Suatu malam, Ningrum duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi Akbar belum juga pulang. Ponselnya berdering, dan harapannya sempat membuncah, berpikir itu suaminya. Namun, pesan yang muncul hanyalah pemberitahuan dari aplikasi jualan kuenya. Ningrum menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa kesepian yang kian menggerogoti hatinya. Ketika Akbar akhirnya pulang, Ningrum melihat ada sesuatu yang berbeda. Akbar tampak ceria, matanya berbinar seperti seseorang yang baru saja mendapatkan kabar baik. "Kenapa Mas kelihatan senang banget?" tanya Ningrum dengan nada hangat. Akbar hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Nggak apa-apa, cuma hari ini kerjaan lancar." Ningrum mencoba mempercayai jawaban itu,
meskipun hatinya berkata lain. Beberapa hari kemudian, Ningrum menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Saat sedang membersihkan meja kerja Akbar, ia tak sengaja melihat sebuah kartu nama jatuh dari buku catatan suaminya. Nama di kartu itu adalah Veronica, diikuti dengan nomor telepon dan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Kapan kita bisa ngopi lagi?" Ningrum membekukan tangannya sejenak. Hatinya bergejolak antara ingin bertanya langsung atau menahan diri. Ningrum memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia mencoba mengabaikan kecurigaannya dan bersikap seperti biasa. Namun, malam itu, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa Veronica? Apa hubungan dia dengan Akbar? Mengapa ada catatan seperti itu? Meski Ningrum mencoba menenangkan diri, hatinya tak bisa berdamai dengan rasa gelisah. Beberapa minggu berlalu, dan gelagat Akbar semakin mencurigakan. Ia sering memegang ponselnya dengan sangat hati-hati, bahkan tak lagi meninggalkannya sembarangan. Kadang, di tengah malam, Ningrum mendengar Akbar berbisik di telepon. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Teman kantor." Ningrum tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Hingga suatu hari, Ningrum melihat nama Vero muncul di layar ponsel Akbar. Ia tak sengaja melirik saat ponsel itu bergetar di meja makan. Akbar yang menyadari hal itu langsung mengambil ponselnya dengan wajah gugup. "Siapa Vero, Mas?" tanya Ningrum dengan suara bergetar. Akbar menghindari tatapannya dan menjawab pendek, "Teman lama, nggak penting." Jawaban itu tak memuaskan Ningrum, tapi ia memilih untuk diam, meskipun dadanya penuh sesak. Malam itu, Ningrum tak bisa tidur. Ia merenungi perubahan dalam rumah tangganya dan memikirkan sosok bernama Veronica. Apakah ini hanya ketakutannya yang berlebihan, ataukah firasatnya benar bahwa bayangan masa lalu suaminya kini hadir kembali? Dalam diam, Ningrum tahu, badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ningrum duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Akbar yang lagi-lagi pulang terlambat. Ponselnya tergeletak di meja, tapi pikirannya tak bisa lepas dari nama yang terus menghantui, Veronica. Sejak insiden beberapa waktu lalu, kecurigaannya semakin besar. Akbar semakin sering membawa pekerjaan keluar rumah, beralasan rapat dengan klien, dan menghindari tatapan Ningrum setiap kali ia bertanya tentang jadwalnya. Suatu hari, Ningrum tak lagi mampu menahan rasa curiga. Ketika Akbar meninggalkan ponselnya tanpa kunci di meja, ia dengan gemetar membuka aplikasi pesan. Jantungnya seakan berhenti saat menemukan percakapan dengan nama Vero. Isi pesan itu penuh dengan kata-kata akrab, bahkan mesra. Kalimat seperti, "Aku kangen ngobrol kayak dulu," dan "Ingat nggak dulu kita sering ke taman?" membuat dadanya terasa sesak. Pesan terakhir dari Vero benar-benar menghancurkan. Hatinya, "Ketemu lagi nanti malam di tempat biasa, ya." Ningrum menutup ponsel itu dengan tangan bergetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini benar suami yang selama ini ia percaya? Akbar, pria yang dulu selalu memeluknya erat saat mereka menghadapi kesulitan, kini terasa begitu jauh dan asing. Malam itu, Akbar pulang lebih larut dari biasanya. Ningrum menunggunya di ruang tamu, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya langsung. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sibuk banget? Apa benar kerjaan yang bikin Mas jarang di rumah?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh emosi. Akbar terlihat kaget, tapi ia segera menyembunyikannya dengan senyuman kecil. "Iya, Rum, kerjaan lagi banyak. Kamu nggak usah khawatir," jawabnya sambil berlalu ke kamar. Jawaban itu tak memuaskan Ningrum. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Ningrum memutuskan untuk mengikuti suaminya diam-diam. Ketika Akbar berpamitan untuk lembur, Ningrum menunggu beberapa menit sebelum keluar rumah dan mengikuti motornya dari kejauhan. Hatinya berdebar-debar, campuran antara rasa takut dan marah. Setelah beberapa kilometer, Akbar berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ningrum memarkir motornya sedikit jauh dan mengintip dari balik kaca. Di sana, ia melihat Akbar duduk bersama seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang terlihat familiar. Itu Vero, tak diragukan lagi. Mereka terlihat sangat akrab, tertawa bersama, dan sesekali saling menatap dengan cara yang membuat hati Ningrum hancur berkeping-keping. Ketika Akbar menyentuh tangan Vero di atas meja, Ningrum merasa darahnya mendidih. Namun, ia memilih untuk tidak langsung masuk. Ia ingin memastikan hingga tak ada lagi keraguan.
Setelah beberapa saat, Akbar dan Vero meninggalkan kafe bersama. Ningrum kembali mengikuti mereka, kali ini ke arah sebuah rumah yang tak ia kenali. Malam itu, Ningrum menyaksikan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Dari jendela rumah itu, ia melihat Akbar dan Vero berpelukan erat, lalu berciuman. Tangis Ningrum pecah di tempatnya berdiri. Dunia yang selama ini ia bangun bersama Akbar seolah runtuh dalam sekejap. Dengan hati yang penuh luka, ia kembali ke rumah, menunggu saat yang tepat untuk menghadapi suaminya. Dalam diam, Ningrum sadar bahwa kepercayaan yang pernah ia berikan sepenuhnya kini hancur berkeping-keping. Pertanyaannya kini hanya satu, apakah ia akan memaafkan, atau meninggalkan segalanya demi harga dirinya. Malam itu, rumah kecil yang biasanya menjadi tempat penuh cinta kini dipenuhi oleh keheningan yang mencekam. Ningrum duduk di ruang tamu, menatap pintu dengan tatapan kosong. Tangannya menggenggam erat ponselnya, jantungnya berdetak kencang. Ia baru saja menyimpan beberapa bukti, foto Akbar dan Vero yang ia ambil secara diam-diam saat di kafe dan rumah tempat mereka bertemu. Pikirannya bergejolak, bagaimana mungkin lelaki yang ia cintai sepenuh hati tega mengkhianatinya. Ketika Akbar akhirnya pulang, Ningrum menatapnya dengan tajam. "Kamu dari mana, Mas?" tanyanya dengan suara pelan namun dingin. Akbar terkejut melihat Ningrum masih terjaga di tengah malam, tetapi ia berusaha bersikap biasa. "Lembur, Rum, aku capek, kita bicara besok saja," jawabnya sambil melewati Ningrum menuju kamar. Namun, Ningrum tak membiarkannya berlalu begitu saja. Ia berdiri, menghalangi langkah Akbar. "Jangan bohong lagi, Mas. Aku tahu kamu nggak lembur. Aku tahu kamu abis ketemu dia." "Veronica," suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Akbar membeku di tempatnya, tak mampu berkata apa-apa. Wajahnya pucat, dan tatapan matanya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. "Kamu ngikutin aku?" tanya Akbar akhirnya, suaranya rendah. Ningrum mengangguk, air matanya mulai mengalir. "Aku nggak cuma ngikutin, Mas. Aku lihat semuanya. Aku lihat kamu sama dia di kafe. Aku lihat kamu cium dia di rumah itu." Suara Ningrum pecah di akhir kalimat, dan ia mulai terisak. Akbar mencoba mendekatinya, tetapi Ningrum mundur, menolak sentuhannya. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega sama aku? Apa aku kurang buat kamu? Apa janji kita dulu nggak berarti lagi?" Ningrum bertanya dengan penuh emosi, tetapi Akbar hanya diam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Akbar akhirnya berkata pelan, "Aku nggak tahu, Rum. Aku nggak bisa jelasin. Aku hilaf." Jawaban itu justru membuat Ningrum semakin marah. "Hilaf? Ini bukan cuma sekali, Mas. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Kamu nggak cuma mengkhianati aku, tapi juga merusak rumah tangga dia. Dia itu sudah punya suami, Mas." Ningrum meraih ponselnya dan menunjukkan foto-foto bukti yang ia ambil. Akbar memalingkan wajahnya, merasa malu dan terpojok. "Sudah cukup, Mas. Aku nggak bisa lagi. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang menghancurkan kepercayaanku seperti ini," kata Ningrum akhirnya, suaranya penuh ketegasan meski air matanya terus mengalir. "Aku akan pergi. Kamu selesaikan urusanmu sendiri. Dan aku juga akan bicara dengan suami dia. Reza harus tahu siapa istrinya sebenarnya." Akbar terdiam, tak mampu membantah. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tak termaafkan. Ningrum mengambil koper kecil dari kamar, memasukkan beberapa pakaian, dan tanpa menoleh ke belakang, ia keluar dari rumah itu. Dalam perjalanan menuju rumah keluarganya, Ningrum merasakan campuran antara sakit hati dan lega. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu ia pantas mendapatkan seseorang yang menghargainya. Di dalam hatinya, Ningrum berjanji untuk tidak membiarkan dirinya hancur karena pengkhianatan ini. Keesokan harinya, Ningrum bertemu dengan Reza, suami Veronica. Ia menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan yang ia miliki. Reza awalnya sulit percaya, tetapi bukti yang Ningrum bawa terlalu jelas untuk disangkal. Wajah Reza memucat, campuran antara amarah dan kesedihan terpancar jelas di matanya. "Kita harus selesaikan ini," ujar Reza tegas. "Kalau mereka sudah menghancurkan rumah tangga kita, mereka tak pantas lagi mendapatkan kesetiaan kita." Ningrum mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami rasa sakitnya. Ningrum dan Reza duduk berhadapan di sebuah kafe kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana terasa berat,
seolah udara di antara mereka dipenuhi oleh sisa-sisa kehancuran yang baru saja mereka alami. Ningrum, yang selama ini mencoba tegar, tak lagi mampu menyembunyikan air matanya. "Saya nggak pernah ngangka rumah tangga saya akan hancur seperti ini," katanya dengan suara serak. Reza mengangguk pelan, matanya tampak sendu. "Saya juga, Veronica selalu saya percaya. Saya bahkan berpikir dia bahagia dengan hidup kami. Ternyata, saya salah," balasnya. Kata-katanya terdengar pahit, tetapi tidak penuh dendam. Ada kelelahan di sana, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya dan tak tahu harus memulai dari mana. Pertemuan itu, meskipun dimulai dengan luka, menjadi awal dari sebuah hubungan yang tak terduga. Ningrum dan Reza mulai sering berkomunikasi, bukan untuk membahas perselingkuhan, melainkan untuk saling mendukung di tengah badai yang mereka alami. Mereka berbagi cerita tentang perjuangan masing-masing, tentang mimpi-mimpi yang kini terasa hancur, dan tentang bagaimana mereka harus memulai hidup baru. "Saya ingin bercerai, tapi bukan berarti saya menyerah," kata Ningrum suatu hari. "Saya ingin membuktikan kalau saya bisa bangkit, meskipun tanpa Akbar." Reza tersenyum kecil mendengar itu. "Dan saya akan memastikan Veronica tahu bahwa apa yang dia lakukan punya konsekuensi. Kita sama-sama punya hak untuk hidup lebih." "Baik," jawabnya. Di tengah proses perceraian yang panjang, Ningrum dan Reza mulai menemukan kenyamanan dalam kebersamaan mereka. Reza, yang seorang pengusaha muda di bidang makanan, mengajak Ningrum untuk bergabung dalam bisnisnya. "Saya dengar kue-kue buatan kamu enak, Ning. Gimana kalau kita bikin usaha bareng?" tanyanya. Ningrum awalnya ragu, tetapi akhirnya menerima tawaran itu sebagai cara untuk mengalihkan pikirannya dari rasa sakit. Mereka mulai bekerja sama, memadukan ide-ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Reza mengurus strategi bisnis, sementara Ningrum fokus pada produksi dan inovasi resep. Kolaborasi itu bukan hanya berhasil mengembangkan bisnis mereka, tetapi juga perlahan-lahan menyembuhkan luka di hati masing-masing. Ningrum menemukan semangat baru dalam hidupnya, sementara Reza merasa kembali memiliki tujuan. Namun, tak sedikit yang memandang hubungan mereka dengan skeptis. Beberapa teman dan keluarga mereka menganggap kedekatan itu terlalu cepat, bahkan tidak pantas. "Kalian baru saja bercerai, apa kalian nggak takut dianggap mencari pelarian?" tanya seorang kerabat Reza. Ningrum dan Reza hanya saling tersenyum, tak ingin membela diri. Mereka tahu, hanya mereka yang benar-benar mengerti apa yang telah mereka lalui. Seiring waktu, hubungan profesional mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di balik kerja keras dan obrolan panjang tentang bisnis, tumbuh rasa saling percaya dan ketulusan yang tak mereka duga. Suatu malam, setelah menyelesaikan laporan keuangan di rumah Reza, Ningrum menatapnya dan berkata pelan, "Terima kasih, Reza. Kalau bukan karena kamu, saya nggak tahu apakah saya bisa bangkit." Reza menatapnya balik dengan lembut. "Kamu juga menyelamatkan saya, Ning. Kita ini sama-sama luka, tapi mungkin luka itu yang membuat kita kuat." Dalam keheningan malam itu, Ningrum dan Reza merasa bahwa meskipun perjalanan mereka penuh duri, mereka akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar memahami mereka. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, mereka tahu satu hal, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Setahun berlalu sejak perceraian Ningrum dan Reza selesai. Dalam kurun waktu itu, keduanya berhasil membangun sebuah bisnis kue dan makanan ringan yang berkembang pesat di Blitar. Kafe kecil mereka menjadi tempat favorit warga lokal, bahkan mulai menarik perhatian dari luar kota. Meski sibuk dengan pekerjaan, Ningrum dan Reza selalu menemukan waktu untuk saling berbagi cerita dan dukungan. Hubungan mereka yang awalnya hanya profesional kini terasa lebih dari itu. Namun, Ningrum masih dihantui keraguan. Suatu malam, ketika mereka baru saja selesai menyusun rencana bisnis baru, Reza mengantarkan Ningrum pulang ke rumah. Di depan pintu, Reza berkata, "Ning, ada sesuatu yang sudah lama ingin aku sampaikan." Ningrum menatapnya dengan penasaran, tetapi ia juga merasa gugup. "Apa itu, Reza?" tanyanya pelan. Reza menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku tahu kita berdua datang dari masa lalu yang sulit. Tapi, aku mulai merasa bahwa aku nggak cuma melihat kamu sebagai partner kerja atau teman. Aku jatuh cinta sama kamu, Ning." Kata-kata itu membuat Ningrum terdiam. Hatinya campur aduk. Ia tahu bahwa Reza adalah sosok yang luar biasa, seseorang yang selalu ada untuknya di saat-saat terberat. Tetapi,
Ia juga takut. Reza, aku nggak tahu, jawab Ningrum akhirnya, suaranya penuh keraguan. Aku nggak mau kita terburu-buru. Aku masih takut, dan aku nggak ingin menyakiti kamu atau diri aku sendiri. Reza mengangguk dengan pengertian, meskipun jelas terlihat kekecewaan di matanya. Aku mengerti, Ning. Aku nggak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Setelah malam itu, Ningrum mulai memikirkan perasaan Reza. Ia mengingat semua hal yang telah mereka lalui bersama, bagaimana Reza selalu ada untuknya, bagaimana mereka saling mendukung, dan bagaimana ia merasa nyaman di dekatnya. Perlahan, Ningrum menyadari bahwa ia juga merasakan hal yang sama, tetapi luka masa lalunya membuatnya takut untuk mengakui perasaan itu. Keputusan Ningrum mulai berubah saat Reza jatuh sakit akibat terlalu lelah bekerja. Ningrum yang merawatnya di rumah merasa ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan ketika Reza tak berada di sisinya dengan penuh energi seperti biasa. Di tengah perawatannya, Ningrum menyadari betapa pentingnya Reza dalam hidupnya. Suatu sore, ketika Reza mulai pulih, Ningrum mendatanginya dengan hati yang mantap. Reza, aku nggak mau lagi lari dari perasaanku. Aku juga sayang sama kamu, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Reza tertegun, tetapi senyuman lebar segera menghiasi wajahnya. Ning, aku janji, aku nggak akan pernah membuatmu merasakan sakit seperti dulu, katanya dengan tulus. Hubungan mereka pun berubah. Ningrum dan Reza memutuskan untuk memberi kesempatan pada cinta mereka, meskipun mereka tahu perjalanan ini tak akan mudah. Mereka menghadapi komentar miring dari beberapa orang di sekitar mereka, tetapi keduanya memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang mereka temukan bersama. Dengan cinta yang perlahan tumbuh dari luka, Ningrum dan Reza mulai merancang masa depan bersama. Mereka tidak hanya bekerja keras untuk bisnis mereka, tetapi juga saling mendukung untuk menyembuhkan luka masing-masing. Cinta mereka menjadi pelipur lara, dan mereka bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Kini, setiap hari terasa seperti awal yang baru. Mereka menyadari bahwa meskipun kehidupan membawa badai yang menghancurkan, selalu ada harapan untuk membangun kembali, asalkan mereka berjalan bersama. Ningrum dan Reza akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Setelah setahun bersama, mereka memutuskan untuk menikah dalam sebuah acara sederhana namun penuh kebahagiaan. Pernikahan itu diadakan di halaman rumah Reza yang telah direnovasi, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat yang mendukung mereka. Bagi Ningrum dan Reza, ini bukan hanya pernikahan, tetapi simbol dari sebuah awal baru yang mereka bangun dari luka dan kehancuran masa lalu. Sejak menikah, kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang sederhana namun bermakna. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dapur, mencoba resep baru untuk bisnis mereka. Kafe kecil yang mereka kelola berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Dengan kerja keras dan ide kreatif mereka, bisnis itu kini memiliki beberapa cabang di sekitar Jawa Timur. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Kehidupan rumah tangga dan bisnis seringkali menimbulkan konflik kecil. Reza, yang terkadang terlalu fokus pada pekerjaan, sering lupa meluangkan waktu untuk Ningrum. Di sisi lain, Ningrum yang perfeksionis dalam mengelola operasional kafe kadang sulit menerima kesalahan kecil. Suatu hari, perdebatan mereka memuncak saat Ningrum merasa Reza terlalu banyak menghabiskan waktu di luar untuk mengurus cabang baru. Kita ini membangun semua ini bersama, Reza. Tapi kenapa rasanya aku seperti bekerja sendiri sekarang? Ningrum mengungkapkan rasa frustrasinya. Reza, yang awalnya ingin membela diri, akhirnya memilih untuk mendengarkan. Setelah diskusi panjang, keduanya menyadari bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam mempertahankan rumah tangga mereka. Reza berjanji untuk lebih melibatkan Ningrum dalam setiap keputusan besar, sementara Ningrum berusaha lebih sabar dan memahami bahwa Reza bekerja keras demi masa depan mereka. Konflik itu justru semakin mempererat hubungan mereka. Tak lama setelah itu, Ningrum mendapat kabar bahagia, ia hamil. Berita ini membawa sukacita yang luar biasa bagi mereka berdua. Reza, yang selama ini dikenal sebagai pria yang tegas dan serius, berubah menjadi calon ayah yang penuh perhatian. Ia sering menghabiskan waktu di rumah, memastikan Ningrum merasa nyaman dan bahagia selama kehamilannya. Kehadiran anak dalam kandungan Ningrum membawa harapan baru bagi mereka. Mereka mulai mempersiapkan segalanya, dari kamar bayi hingga belajar menjadi orang tua.
Ningrum sering terharu melihat bagaimana Reza dengan sabar membacakan buku-buku tentang parenting atau mencoba merakit perabot bayi, meskipun hasilnya sering kali berantakan. Di tengah kebahagiaan itu, masa lalu sesekali kembali menghantui mereka. Akbar pernah mencoba menghubungi Ningrum, mengungkapkan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Namun, Ningrum yang sudah melangkah jauh memilih untuk tidak menanggapinya. Ia tahu bahwa kebahagiaannya sekarang adalah bersama Reza, dan ia tidak ingin membiarkan masa lalu merusaknya. Ningrum dan Reza kini berdiri di tengah kehidupan baru mereka, menghadapi tantangan bersama dengan cinta yang terus tumbuh. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana mereka tetap memilih satu sama lain, bahkan di tengah kekurangan dan luka. Dengan kehadiran bayi mereka yang segera lahir, Ningrum dan Reza merasa bahwa masa depan mereka penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Hari itu akhirnya tiba. Setelah 9 bulan penuh penantian, Ningrum melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tangis pertama si kecil mengisi ruangan, membawa haru yang tak terlukiskan. Reza, yang selama proses persalinan setia menggenggam tangan Ningrum, tak mampu menahan air matanya. "Kita berhasil, Ning," katanya sambil mencium kening istrinya. Ningrum tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Ini hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita, Reza." Mereka menamai bayi itu Naira, yang berarti terang. Bagi Ningrum dan Reza, kehadiran Naira adalah cahaya yang menerangi perjalanan mereka yang penuh luka dan perjuangan. Kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Reza yang dulu sibuk dengan pekerjaan kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membantu Ningrum merawat bayi mereka. Ningrum, di sisi lain, menemukan kebahagiaan baru dalam perannya sebagai seorang ibu. Namun, kebahagiaan ini tidak datang tanpa tantangan. Malam-malam tanpa tidur karena tangisan Naira, tekanan pekerjaan, dan tanggung jawab sebagai orang tua seringkali menguji kesabaran mereka. Suatu malam, ketika Naira terus menangis tanpa henti, Ningrum kehilangan kesabarannya. "Reza, aku nggak sanggup kalau terus begini. Aku capek," katanya dengan suara bergetar. Reza mendekat, merangkul Ningrum dengan lembut. "Kita jalani bersama, Ning. Aku tahu ini berat, tapi aku di sini. Kita nggak perlu sempurna, yang penting kita tetap berusaha." Kata-kata itu menguatkan Ningrum, membuatnya merasa bahwa ia tidak sendiri dalam perjalanan ini. Di tengah tantangan, cinta mereka semakin kuat. Kafe yang mereka kelola kini tidak hanya menjadi bisnis, tetapi juga tempat berbagi cerita dan kebahagiaan. Banyak pelanggan yang mengagumi kehangatan mereka sebagai pasangan. Ningrum dan Reza bahkan mulai mengadakan program pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar membuat kue, memberi mereka kesempatan untuk mandiri secara finansial. Lambat laun, kehidupan mereka menjadi lebih stabil. Naira tumbuh menjadi anak yang ceria, membawa tawa ke dalam rumah mereka setiap hari. Setiap kali melihat putri kecil mereka tertidur pulas di pelukan Reza, Ningrum merasa semua perjuangan yang mereka lalui tidak sia-sia. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh dan memandangi Naira yang bermain, Ningrum berkata pelan, "Reza, aku nggak pernah menyangka kita akan sampai di titik ini." Reza tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Aku juga, Ning. Tapi aku selalu percaya, setelah badai, selalu ada pelangi. Kamu adalah pelangiku." Kehidupan mereka kini adalah perpaduan dari rasa syukur, cinta, dan pelajaran dari masa lalu. Ningrum tidak lagi menyimpan dendam pada Akbar atau Vero. Ia menyadari bahwa mereka adalah bagian dari perjalanan hidup yang membawanya ke tempat ini, tempat di mana ia menemukan kebahagiaan sejati bersama Reza dan Naira. Penutup kisah mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Ningrum dan Reza, dua hati yang dulunya terluka, kini bersatu dan tumbuh bersama. Di rumah kecil yang penuh kehangatan itu, mereka membuktikan bahwa kebahagiaan mungkin datang terlambat, tetapi selalu layak untuk diperjuangkan.